Dasar pengemis bau. Jangankan mobilku, hidupmu saja perlu diperbaiki. Itu adalah kalimat pertama yang keluar dari mulut Naila, CEO muda, cantik, dan angkuh pemilik perusahaan otomotif terbesar di Asia Tenggara. Dengan suara yang menusuk harga diri, ia menunjuk seorang pria tua lusuh yang berdiri di samping Lamborghini-nya yang mogok. Namun semua terdiam saat Naila menambahkan, "Kalau kau bisa memperbaiki mobilku, aku rela jadi istrimu, meski itu mustahil untuk pemulung sepertimu." Stafnya tertawa. Jalanan ikut ramai. Tapi pria tua itu hanya menatap tajam lalu berkata pelan, "Jangan menilai mesin dari catnya, apalagi manusia dari bajunya." Dan sejak kalimat itu terucap, hidup Naila tak pernah sama lagi. Pagi itu, Jakarta panas seperti kompor terbuka. Langit cerah tidak main-main, tapi suasana hati Naila Az-Zahra justru berkebalikan, mendung, gelap, dan siap meledak kapan saja. Naila, CEO muda yang cantik, kaya, dan terkenal dingin, berjalan keluar dari rumah mewahnya di Menteng dengan langkah angkuh yang sudah menjadi ciri khasnya. Di dunia otomotif, orang memanggilnya Ice Queen, karena senyumnya lebih langka daripada diskon mobil mewah yang perusahaannya jual. Dengan blazer putih rapi, kacamata hitam mahal, dan sepatu hak tinggi yang beradu dengan paving, Naila menuju mobil kesayangannya, Lamborghini Aventador edisi terbatas, warna emas Dove. Sebuah simbol kekuasaan dan status yang selalu ia banggakan. Namun pagi itu, kebanggaannya memilih untuk mempermalukannya. Begitu ia menekan tombol start, terdengar bunyi tuk-tuk-tuk yang tak wajar. Naila mengernyit, mencoba sekali lagi. Tapi mesin hanya mendengung lemah, lalu mati total. Asap tipis mengepul dari celah kap mesin. "Apa ini?" teriaknya sambil membanting pintu mobil. Pak Darto, sopirnya, hanya berdiri pucat. Ia tahu badai akan datang. Mobil miliaran begini bisa mogok? Apa semua karyawanku isinya orang bodoh? Suara Naila menggema di sepanjang jalan. Beberapa pengendara menoleh, tapi tak ada yang berani mendekat ketika Ice Queen sedang marah. Sementara ia sibuk memaki teknisi lewat telepon, seorang pria tua dengan gerobak sampah melintas di seberang. Pakaiannya lusuh, rambut memutih, dan tangannya penuh noda logam. Ia berhenti, menatap Lamborghini itu lama, seolah mengenali sesuatu di dalamnya. Naila menoleh cepat. "Apa lihat-lihat? Dasar pengemis. Jangankan mobilku, hidupmu saja perlu diperbaiki." Staf yang berdiri di belakangnya ikut tertawa merendahkan. Namun pria tua itu, Pak Dani, hanya diam, tatapannya tak bergeser dari mesin mobil. Dengan suara pelan tapi tegas ia berkata, "Jangan pernah menilai mesin dari catnya, apalagi manusia dari bajunya." Ucapan itu membuat Naila tersentak, meski ia menutupinya dengan tatapan sinis. Pak Dani mendekat perlahan, menunjuk ke arah knalpot. "Maaf, Bu. Sepertinya ada masalah di saluran bensin dan kabel groundingnya." "Berani-beraninya kau sentuh mobil ini," bentak Naila. Namun sebelum ia melanjutkan, Pak Darto berseru lirih, "Bu, dia benar. Saya juga mencium bau bensin menguap." Hening sesaat. Karena teknisi bengkel tak kunjung datang, Naila mengangkat dagu dan berkata dengan nada menantang, "Kalau kau bisa memperbaiki mobilku dalam 15 menit, aku akan jadi istrimu. Kalau gagal, minggir. Jangan pernah muncul lagi." Semua tertawa. Semua kecuali Pak Dani. Dengan tenang, ia meletakkan kantong plastiknya, menggulung lengan baju yang penuh noda oli, dan mulai bekerja. Orang-orang memandangnya meremehkan. Ada yang sudah siap merekam kegagalan seorang pemulung yang nekat menyentuh Lamborghini. Tapi tangan Pak Dani bergerak yakin. Ia memeriksa kolong mobil, mengetuk beberapa bagian kecil, lalu mengeluarkan obeng tua dari sakunya. Ia memperbaiki posisi mur grounding dan mengatur ulang selang bensin yang ternyata tersumbat serpihan karet kecil. Sistem injeksinya terganggu, selangnya hampir lepas, gumamnya. Dari kejauhan, Naila memperhatikan. Masih sinis, tapi ada secuil rasa penasaran di matanya. 15 menit berlalu.
Pak Dani berdiri, menyeka keringat. Silakan dicoba, Pak. Pak Darto melirik Naila. Setelah mendapat anggukan malas, ia menekan tombol start. Vroom. Mesin itu menyala sempurna. Tidak ada bunyi aneh, tidak ada asap. Justru lebih halus dari biasanya. Jalanan tiba-tiba sunyi. Semua orang terpaku. Bahkan Naila. Ia berjalan mendekat, menatap Pak Dani dengan emosi campur aduk. Malu, marah, tak percaya, dan sedikit hormat. Kau belajar dari mana? Dari YouTube? Atau cuma hoki? Pak Dani tersenyum tipis. Saya dulunya mekanik, Bu. Sekarang hidup dari barang rongsokan. Tapi mesin tetap mesin. Mereka bicara, asal kita mau dengar. Kata-kata itu menampar hati Naila tanpa ia sadari. Ia mengambil napas. Kau belum lupa janjiku, kan? Pak Dani tertawa kecil. Saya tidak datang untuk menikahi Anda. Saya hanya ingin membantu. Hening kembali jatuh. Tapi kali ini berbeda. Ada sesuatu pada pria tua itu, ketenangan, wibawa, pengalaman, yang membuat Naila penasaran. Dan dalam hati, ia berjanji, aku akan cari tahu, siapa sebenarnya pria ini. Sejak pagi itu, nama Pak Dani tak pernah keluar dari kepala Naila. Bukan karena mobilnya diperbaiki, tapi karena untuk pertama kalinya dalam hidupnya, seseorang yang terlihat rendah justru membuatnya merasa kecil. Ada satu hal yang terus menghantui pikiran Naila sejak kejadian itu. Bukan suara mesinnya, bukan rasa malunya, melainkan sosok Pak Dani. Semakin ia mencoba melupakan, semakin wajah pria tua itu muncul di kepalanya. Dia bukan pemulung biasa, batin Naila. Cara bicara, cara menyentuh mesin, cara ia membaca masalah tanpa alat canggih, itu bukan tangan amatir. Dan keesokan paginya, rasa penasaran Naila memuncak. Di ruangan kerjanya yang dingin dan rapi, ia memanggil Vina, asisten pribadinya. Selidiki pria itu, perintah Naila dengan suara tajam. Cari tahu siapa dia, di mana tinggal, siapa keluarganya. Semua datanya harus ada di mejaku sebelum sore. Vina hanya mengangguk. Ia tahu satu hal, jika seorang seperti Naila sampai penasaran, berarti orang itu benar-benar luar biasa, atau berbahaya. Pukul 14.45, sebuah map coklat tebal tiba di meja Naila. Ia membukanya dengan santai, namun ketenangannya runtuh seiring tiap halaman yang ia baca. Mata Naila melebar. Tangannya bergetar pelan. Ia tidak percaya apa yang tertulis di depannya. Nama pria itu bukan Pak Dani. Nama sebenarnya adalah Insinyur Dani Rahmat. Bukan pemulung biasa. Bukan montir pinggir jalan. Ia adalah mantan chief engineer dari perusahaan mobil Jerman yang pernah bekerja sama dengan perusahaan milik ayah Naila 2 dekade lalu. Lulusan terbaik ITB, peraih beasiswa luar negeri, dan salah satu otak di balik desain prototipe mobil Asia pertama yang tembus pasar Eropa. Namun hidupnya hancur oleh satu tragedi. Ia dijebak dalam kasus suap dan penggelapan dana pengembangan teknologi hijau. Semua bukti diarahkan kepadanya. Dan perusahaan tempatnya bekerja, perusahaan ayah Naila, menjadikannya kambing hitam untuk menyelamatkan reputasi. Ia dipecat diam-diam. Dihilangkan dari dunia otomotif. Kehilangan izin kerja. Ditinggalkan sendirian menghadapi tuduhan yang bukan miliknya. Ini tidak mungkin, bisik Naila dengan suara pecah. Di bawah laporan itu ada foto keluarga. Dani muda bersama istri dan anak kecil berusia 5 tahun, tersenyum di depan rumah sederhana. Vina berkata lirih. Istrinya meninggal 10 tahun lalu. Ia tak mampu membayar pengobatan, semua rekeningnya dibekukan. Sejak itu, ia hidup dari barang bekas. Ia tak pernah menyentuh dunia otomotif lagi, sampai kemarin. Naila terdiam. Ada sesuatu yang menekan dadanya keras. Sesuatu yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Rasa bersalah. Ayahnya, keluarganya, perusahaan yang ia banggakan, semuanya ternyata menyimpan noda kelam yang menghancurkan hidup seorang jenius yang kini dianggap sampah oleh dunia.
Malam itu, Naila duduk di balkon apartemennya. Gelas wine hanya ia pegang, tidak disentuh. Pikirannya jauh, berputar-putar pada satu kalimat. Jangan menilai manusia dari bajunya. Kini ia mengerti betapa dalam makna itu. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Naila ingin melakukan sesuatu yang tak pernah ia lakukan, meminta maaf. Hari-hari berikutnya berjalan lambat. Naila tak bisa fokus. Rapat, proyek, kompetitor, semua terasa hambar. Pikirannya hanya tertuju pada satu nama, Dhani Rahmat, pria yang ia hina habis-habisan, padahal ia korban dari kesalahan besar keluarganya sendiri. Di ruang kerjanya, Naila membuka kembali semua laporan perusahaan lama. Transkrip, kronologi, dokumen rahasia. Semuanya membuktikan satu hal. Dhani tidak bersalah. Lebih menyakitkan lagi, ada tanda tangan ayahnya di surat pemecatan Dhani. Tanpa investigasi, tanpa pertanyaan, tanpa keadilan. Dulu aku bangga dengan nama keluargaku, bisiknya. Tapi hari ini, aku malu. Siang itu, hanya ditemani Vina, Naila pergi ke kawasan padat penduduk di pinggiran Jakarta. Ia meninggalkan blazer mahal, make up tebal, dan aura angkuhnya. Untuk pertama kalinya, ia datang sebagai manusia, bukan CEO. Di tengah gang sempit, Vina menunjuk rumah kayu semi permanen. Di depan rumah itu ada tumpukan barang bekas yang tertata rapi. Seorang pria sedang membongkar mesin tua. Pak Dhani. Naila berdiri beberapa meter darinya. Gugup. Jauh lebih gugup dibanding menghadapi para investor asing. Ia menarik napas panjang dan melangkah mendekat. Pak Dhani. Pria itu menoleh. Ekspresinya datar. Sedikit terkejut melihat wanita yang dulu memakinya kini berdiri di depan rumahnya. Naila membungkuk pelan. Saya bukan datang untuk urusan bisnis, ucapnya. Suaranya bergetar. Saya ingin meminta maaf untuk kata-kata saya dan untuk apa yang terjadi bertahun-tahun lalu. Pak Dhani menatapnya lama. Sangat lama. Kau tahu siapa aku sekarang? Tanyanya pelan. Ya, jawab Naila lirih. Saya tahu segalanya. Termasuk bahwa ayah saya yang menghancurkan hidup Bapak. Pak Dhani duduk di kursi kayu reot, menghela napas, lalu mengisyaratkan Naila untuk duduk. Tidak ada amarah di wajahnya. Hanya luka yang sulit sembuh. Aku sudah memaafkan ayahmu, katanya, tapi aku belum bisa memaafkan dunia. Naila menggenggam tangannya sendiri, mencoba menahan getaran. Izinkan saya menjadi bagian dari memperbaiki dunia itu, ucap Naila lirih. Saya ingin belajar dari Bapak. Bukan hanya soal mesin, tapi soal hati. Soal manusia. Sejak hari itu, Naila sering datang ke rumah Pak Dhani. Bukan sebagai CEO, tapi sebagai murid. Ia ikut membersihkan suku cadang, mencatat perhitungan, mendengar cerita-cerita masa lalu. Ia menyimak, belajar, dan memahami. Lalu perlahan, hubungan mereka berubah. Bukan cinta antara pria dan wanita, tapi cinta yang berbeda. Rasa hormat, kekaguman, dan pengakuan. Dari seorang pemulung tua yang telah dihancurkan dunia, Naila belajar hal yang tidak pernah ia temukan di ruang rapat, tentang kerendahan hati. Seiring waktu berjalan, Pak Dhani mulai membuka dirinya. Di bawah cahaya lampu bengkel yang temaram, ia menceritakan kisah hidup yang selama ini ia kubur dalam-dalam, tentang istrinya yang meninggal karena tak mampu membeli obat, tentang putranya yang pergi jauh ke luar negeri karena malu disebut anak pengkhianat negara, dan tentang rasa bersalah yang menjeratnya bertahun-tahun karena dianggap beban masyarakat. Saya hidup dari sisa, katanya dengan suara pelan, tapi bukan berarti saya hidup sia-sia. Dan untuk pertama kalinya, Naila menangis, bukan karena kalah, bukan karena emosinya terluka, tapi karena malu. Malu pada dirinya sendiri, malu pada keluarganya. Malu karena ia pernah merendahkan seorang pria yang hatinya jauh lebih kuat daripada seluruh modal perusahaan yang ia miliki. Sejak hari itu, Naila membuat tekad. Nama Dhani Rahmat harus kembali dihormati,
meskipun ia harus mengorbankan seluruh reputasinya untuk mewujudkannya. Waktu berlalu, dan yang tadinya hanya rasa bersalah berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam, ikatan yang aneh, sesuatu yang bahkan Naila sendiri tak mampu jelaskan. CEO angkuh yang dulu selalu berjalan di lantai marmer kini lebih sering terlihat duduk bersila di lantai bengkel tua, mendengarkan cerita-cerita Pak Dhani tentang sejarah mobil klasik, teknik lama yang hilang dimakan zaman, dan filosofi hidup yang sederhana tapi syarat makna. Suatu sore setelah mereka memperbaiki sedan antik milik tetangga, Naila duduk di bawah pohon mangga tua di depan rumah sederhana itu. Angin sore berembus lembut. Semua terasa damai, sesuatu yang jarang ia rasakan seumur hidupnya. "Pak Dhani," kata Naila sambil menatap tanah. "Dulu saya bilang, kalau Bapak bisa memperbaiki Lamborghini saya akan jadi istri Bapak." Ia tertawa kecil, menertawakan kesombongannya sendiri. Pak Dhani menatap langit dan tersenyum. "Saya terlalu tua untuk menikah dengan orang seumuran anak saya, Bu Naila." Naila tersipu, menahan tawa dan rasa malu. "Saya tahu," katanya, "tapi saya ingin menepati janji itu dengan cara lain." Pak Dhani mengernyit bingung. Naila berdiri, menyerahkan sebuah map coklat tebal. "Ini bukan kontrak pekerjaan, ini pengakuan. Saya membuat divisi baru di perusahaan saya. Namanya Dhani Engineering." Mata Naila berkilat, penuh harap. "Nama Bapak akan kembali. Karya Bapak akan dihargai. Sejarah akan mencatat bahwa Bapak bukan pengkhianat, tapi pahlawan teknologi otomotif negeri ini." Dengan tangan gemetar, Pak Dhani membuka isi map itu. Logo perusahaan besar terpampang di atas surat perjanjian resmi. Ia membaca perlahan, napasnya naik turun. "Aku tidak butuh jabatan, Naila," katanya akhirnya, lirih. "Tapi kalau kau benar-benar ingin memperbaiki masa lalu, yang harus kau temui bukan aku, tapi anakku." Naila tersentak. "Anak Bapak, di mana dia?" "Di luar negeri. Ia pergi sejak ibunya meninggal. Ia benci semuanya, benci aku, karena aku dianggap lemah, dan membiarkan keluarganya hancur." Hati Naila mencelos. Ada dorongan kuat dalam dirinya. Ia ingin bertemu anak itu, ingin meminta maaf, ingin memperbaiki luka yang diwariskan 2 generasi. 3 bulan kemudian, seorang pria muda berdiri di depan kantor Naila. Tinggi, berwajah tegas, dengan mata yang menyimpan luka bertahun-tahun. Namanya Rangga Dhani, putra satu-satunya Pak Dhani, lulusan teknik dari Jerman. Ahli otomotif seperti ayahnya. Naila menyambutnya dengan tangan terbuka. "Saya Naila. Mungkin saya mewakili keluarga yang dulu menyakiti keluarga Anda. Tapi izinkan saya memperbaiki semuanya." Rangga menatapnya lama. Dingin, penuh curiga. Namun perlahan, tembok itu runtuh. Apalagi ketika ia melihat bagaimana ayahnya kini kembali dihormati, bagaimana bengkel sederhana itu ramai oleh mahasiswa teknik yang datang untuk belajar langsung dari legenda yang sempat dilupakan. Dari situlah janji yang dulu diucapkan dalam kesombongan berubah menjadi pengikat takdir. Naila dan Rangga tidak langsung jatuh cinta. Tidak ada drama rayuan, tidak ada romansa tiba-tiba. Tapi mereka saling menghormati. Dan dari hormat itu, tumbuh kepercayaan. Dari kepercayaan itu, akhirnya tumbuh cinta. Cinta yang lahir dari 2 luka yang saling menyembuhkan. Setahun kemudian, di sebuah pelaminan sederhana bernuansa putih dan hijau, Pak Dhani berdiri sebagai wali. Air matanya jatuh ketika ia menyematkan cincin ke jari putranya. Dan Naila, wanita yang dulu ia benci karena kesombongannya, kini menjadi bagian dari keluarganya. Tawa bahagia terdengar. Pelukan hangat, ucapan selamat yang tulus. Karena terkadang, janji yang dulu lahir dari kesombongan bisa menjadi awal takdir paling indah. Hari-hari setelah pernikahan itu berjalan tenang, seperti halaman baru yang bersih. Media memuji pernikahan mereka. CEO muda yang dulu arogan, bersanding dengan putra seorang legenda otomotif yang sempat dihapus sistem korup. Naila kini bukan hanya pemimpin perusahaan, tapi mitra hidup yang lembut dan bijak.
Rangga menjadi direktur teknis Dani Engineering yang berkembang pesat menjadi pusat inovasi, restorasi, dan pendidikan mobil klasik. Sedangkan Pak Dani tetap di bengkel kecilnya. Ia menolak pindah ke kantor pusat. Katanya, disinilah aku bisa mencium bau oli dan melihat dunia nyata. Namun seperti semua kisah besar, ada satu rahasia yang masih belum terungkap. Suatu malam setelah menghadiri acara penghargaan nasional untuk inovasi otomotif, Rangga duduk di balkon rumah bersama Naila. Udara dingin menenangkan, namun ada sesuatu di mata Rangga yang membuat suasana terasa berat. Di tangannya, ia memegang sebuah map tua, lapuk, berdebu, yang baru ia temukan di laci kerja ayahnya. "Ini catatan lama ayah," ucap Rangga pelan. Tapi, isinya mengejutkan. Naila mengambil map itu, membuka dengan hati-hati. Di dalamnya ada lembaran-lembaran teknis, sketsa desain mobil lama, dan satu amplop kuno yang bahkan belum pernah terbuka. Di bagian depannya tertulis, "Untuk anakku. Jika suatu hari aku pergi sebelum kebenaran terungkap." Naila menatap Rangga sebentar, lalu membuka surat itu perlahan. Dan apa yang ia baca membuat dadanya serasa diremas. "Rangga, jika kau membaca ini, berarti aku belum sempat bicara jujur padamu. Sebenarnya, aku tahu siapa yang menjebakku 20 tahun lalu. Bukan ayah Naila, bukan atasannya, tetapi partner kami sendiri dari pihak luar negeri. Mereka tahu aku terlalu vokal tentang sistem tidak transparan yang mereka jalankan. Mereka memakai dokumen atas nama perusahaanku, lalu bekerja sama dengan pejabat lokal untuk menjadikanku kambing hitam. Ayah Naila mencoba melawan saat itu, tapi dia diancam akan kehilangan kontrak miliaran dolar. Maka ia memilih diam. Diam, yang akhirnya meruntuhkan segalanya. Namun satu hal harus kau tahu, Nak, dia bukan penjahat. Dia hanya manusia. Manusia yang takut. Manusia yang kalah. Dan Naila, jika ayahnya pernah menyakitimu, maafkan dia. Tidak semua luka harus diwariskan. Beberapa, kita sembuhkan bersama. Ayahmu, Dani Rahmat." Rangga menutup surat itu perlahan. Matanya memerah, bibirnya bergetar. "Selama ini, aku menyalahkan semua orang," katanya dengan suara pecah. "Ayah, Naila, dunia, padahal yang harus kulawan adalah diriku sendiri." Naila menggenggam tangannya, menatapnya dengan lembut. "Kita semua sedang belajar, Ra. Dan sekarang, kita sudah melewati sisi tergelap dari cerita ini." Rangga mengangkat wajahnya, tersenyum tipis. Mungkin cinta memang tidak selalu lahir dari rasa suka. Kadang, dari pengertian. Naila membalas senyumnya. Dan dari kesediaan untuk memperbaiki. Seperti kita memperbaiki mesin, pelan-pelan, tapi pasti. Begitulah akhir kisah ini. Kalimat yang dulu dilontarkan dalam nada hina dan sombong. "Jika kau bisa memperbaiki Lamborghini-ku, aku rela jadi istrimu." Ternyata menjadi pintu menuju perjalanan panjang tentang pengakuan, pemulihan, dan cinta yang tumbuh dari luka masa lalu.